Wa qala Rasulullah. Dawa teman. Nah, kurang jeda itu berarti. Berikutnya masih tentang hadis-hadis tercelanya dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dunia itu menggantung antara langit dan bumi. Jadi serba salah dia. Menggantung di bumi ditolak, di langit ditolak. Sejak Allah menciptakan dunia ini tidak pernah mau kerso melihatnya. Akhirnya sampai dino kiamat dunia matur ke Gusti Allah. Wahai Tuhan, jadikan aku dunia ini bagian atau milik bagi kekasihmu hari ini di akhirat. Sekarang kan sampun akhirat Gusti, kula dadi pokoke jenengan waline jenengan sing ecek-ecek lah. Apa jawab Allah? Meneng ae. Kamu itu tidak ada artinya. Biyen ketika di bumi ya, itu saya tidak rela kamu dimiliki oleh kekasihku sing paling ecek-ecek. Iku nek donya ae ngono. Apa nek saiki nek akhirat? Ora sudi. Wong nek donya iku kekasihku tak pisahno kok kowe, kok saiki nek akhirat tak kumpulno karo kowe. Pasti Allah begitu. Ada riwayat lagi tentang Nabi Adam. Ini agak konyol-konyol bagaimana. Jadi Nabi Adam setelah makan dari pohon buah khuldi itu, wetenge slemet-slemet. Iki kudu ngetokno iki. Kudu BAB, buang air besar. Tapi ya, jangan lupa itu makanan di surga itu tidak pernah mengakibatkan orang ingin BAB. Jadi nek swarga iku ora ana wong sing BAB. Semua makanan yang masuk di tubuh itu menguap menjadi tidak ada berubah jadi kotoran kencing maupun kencing. Jadi menguap jadi keringat. Keringetnya wangi swarga. Jadi ora tau yang swarga ya ora ana WC. Ora ana kamar mandi. Anane apa sungai tajri min tahtihal anhar itu. Mun ngisingi nek sungai ndak kaya wong di sana. Ya ora, sungainya itu untuk keindahan. Sungainya ada yang dari sungai susu, ada sungai madu, ndak pliket. Lah kowe diterangno swarga ngene kok iso kakek protes. Ana pliket ana sembarang ning. Wis gak usah diterangno macam-macam. Nabi Adam. Nah, bingung Nabi Adam. Karena apa? Makanan surga itu tidak berpotensi, sama sekali tidak dirancang mengakibatkan buang air. Nah, kecuali di pohon ini, pohon sajar. Makanya Nabi Adam sama Siti Hawa dilarang makan itu, kok malah kudu ngising loh. Liyane ora iso ngising kowe, tapi iki iso mengakibatkan BAB. Tapi fajalah sayang akhirnya makan kan gitu. Tapi itu sudah ditakdirkan Allah ya makan. Akhirnya perutnya mules, mubeng-mubeng nek swarga. Bingung iki. Piye carane ngetokno nek endi wong swarga iku resik kabeh, ora nonggon sing pantes untuk dikeluari kotoran. Akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat. Iku kandhani si Adam iku. Diarep lapo mubeng-mubeng saya bingung. Ambek nyekel weteng. Ambek piye ngono Nabi Adam terus bilang ditanya,
saya ingin menaruh kotoran ini di mana wahai malaikat. Terus malaikat dibisi Allah bilang sama Adam, lah jenengan mau naruh di mana wahai Nabi Adam? Apakah di furus, di lantai ini, di karpet, apa di tempat tidur, atau di sungai sana, apa di bawah pohon? Tapi jenengan emut-emut loh, di sini tidak ada tempat pembuangan kotoran. Tapi ye Gempon medun-medun nek dunya lah, medun nek dunya itu karena kebelet itu. Barang wis medun ra iso munggah, ra iso balik. Jadi salah satu riwayat itu artinya apa? Dunia itu seperti itu. Kata Nabi, besok akan datang sekelompok kaum ya di hari kiamat. Hari kiamat itu ada kaum datang amalnya banyak, besar sebesar gunung-gunung di Tihamah, tapi anehnya disuruh dimasukkan ke neraka. Para sahabat besok itu nek akhirat ana wong ngamale akeh ning mlebu neraka. Loh, lah do salat apa tidak wahai Rasul? Salat, ya poso. Nek bengi turune mau sedelok. Bloko ya krana dienggo salat jamulan. Lah kene kok kenging apa kok mlebu swarga? Lah iki nalika ditawani donya sithik ae nek Pak cruput langsung mencolot. Jadi materialistis ini duniawi. Ya ketake salat ya poso sregep. Dita yaplok wis lali angel. Nabi ketika khutbah itu menyampaikan begini, orang mukmin itu di antara dua kekhawatiran tentang ajal yang sudah lewat, dia tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah, dan ajal yang masa yang sisa ini. Jadi maksudnya orang itu hidup itu ada yang dua yang dikhawatirkan. Waktu yang sudah berlalu ini oleh Allah yang sudah kita jalani, ini oleh Allah mau diapakan ini kita ini. Jejak sejarah kita itu mau dibalas Allah dengan apa? Dan kita juga khawatir karena tidak tahu masa sisanya kita ini itu mau Gusti Allah mau memutuskan apa terhadap sisa usia kita. Nah, supaya gak khawatir, maka berbekallah seseorang itu dari dirinya untuk dirinya. Jadi mikir awake dhewe, nyelametno awake dhewe, aja mikirno wong liya. Dari dunia ini mikirlah akhirat. Dari hidup ini mikirlah kematian. Dari masa muda mikirlah masa tua. Dunia ini diciptakan untuk kalian, tapi kalian diciptakan untuk akhirat. Tak baleni, inna dunya khuliqat lakum. Dunia seisinya memang untuk kalian, tapi kalian jangan lupa kalian diciptakan bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Gitu. Dunia untuk kalian, tapi kalian untuk akhirat. Makanya jangan apa ya menghindari dunia. Harus menghindari dunia. Soalnya apa? Setelah kita mati tidak ada tempat lain kecuali dua, dan harus milih era swarga neraka. Ayo, kowe milih ndi? Gak iso iki. Kula ketok swarga gak macem rek. Neraka nggih kaya si sapa iku Abu Nawas. Abu Nawas iku ya karepe jenenge Abu Nawas ya. Itu hanya saja diplomasi saja. Di surga itu, di akhirat hanya ada surga dan neraka. Kowe nek ora swarga ya neraka, nek gak neraka ya swarga. Itu. Makanya kowe nek nggatekno dunya ya neraka. Nek nggatekno akhirat ya swarga. Maksudnya begitu. Nah, dalam hati orang mukmin tidak mungkin cinta dunia dan akhirat itu menyatu. Sebagaimana air dan api bisa menyatu. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nabi yang usianya paling panjang, menurut jenengan usia panjangnya jenengan seperti itu apa kesan pesan jenengan?
catatan jenengan terhadap kehidupan 950 tahun. Menurut jenengan coba ketik di kolom komentar. Nah, jawabannya Nabi Nuh. Ketoke memang saya hidup hampir 1000 tahun. Tapi rasanya itu saya hanya keluar dunia ini seperti rumah yang saya masuk satu pintu langsung keluar di pintu yang lain. Berarti hampir 1000 tahun itu sekejap saja saya rasakan. Masuk pintu langsung keluar pintu yang lain. Itu pengakuan testimoni Nabi Nuh. Nabi Isa begini. Nabi Isa jenengan mboten gadah rumah. Hendaklah jenengan membuat rumah untuk tempat berteduh. Apa jawab Nabi Isa? Lah wong-wong kok do gawe omah, akhirnya saiki ora digoni ya, malah do nek milih nek kuburan. Malah milih do nek kuburan sekarang ora digoni. Pesannya Nabi lagi. Hindarilah dunia karena lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut. Sihirnya Harut dan Marut itu dikalahkan oleh sihirnya dunia. Nabi pernah suatu hari keluar bersama menemui para sahabat. Nabi tanya, wahai para sahabat, kalian yang buta itu apa kepengen butanya hilang dan bisa melihat normal? Nggih no Kanjeng Nabi. Ya sudah kalau begitu tak kandhani ya. Orang yang mencintai dunia terus berangan-angan tentang dunia itu sebetulnya Allah membutakan hatinya. Berdasarkan butanya itu seukuran dengan kecintaannya pada dunia. Jadi kue nek seneng dunia itu mesti hatimu buta. Gampangane ngono. Dan kepengen iso melihat, yo jangan cintai dunia supaya hati kita tidak buta. Kalau sudah berhasil tidak mencintai dunia, tidak berangan-angan, Allah akan memberi ilmu tanpa perlu belajar, memberi hidayah tanpa ada petunjuk dari orang lain. Gitu. Besok itu ada kaum yang la yastaqim la illa bil qadri. Kekuasaan hanya bisa diperebutkan dengan saling membunuh, saling takabur, ya, kekayaan tidak itu. Jadi akan terjadi zaman kala bendu. Nek sapa sing menangi zaman kala bendu mau kok sabar, fakir padahal iso sugih, kok dhek bisa menahan amarah padahal bisa melampiaskan, ya. Kok sabar, tabah, dia dihina padahal dia bisa menunjukkan kemuliaannya. Nah, karena dia ketabahannya ini, ya, asalkan ikhlas, Allah memberi pahala setara dengan 50 siddiq, 50 orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kamu sabar fakir padahal bisa sugih, milih fakir padahal bisa kaya, milih hina padahal bisa mulia, memilih apa ini tadi, menahan amarah padahal bisa melampiaskan, maka diberi Allah pahala 50 siddiq. Kembali ke Nabi Isa. Nabi Isa itu suatu hari mengalami hujan deras, beledek, beluduk, nyamber-nyamber, kelilat, nyamber-nyamber, ya. Akhirnya bagaimana? Aja radio mah ya, radio mah, radio bojo. Nabi Isa ya hidup gelandangan. Keri-keri hujan, angin, beledek, wah iki nek gak mau sido ini. Cari tempat berteduh. Dari jauh terlihat ada tenda kemah. Nabi Musa mendatanginya. Lu di dalam ternyata ada perempuan. Ya menyingkir. Wah ini perempuan, menghindari. Terus cari tempat lagi, dapat gua. Masuk di gua ono macane.
singone. Aduh iki nek ndi iki. Akhirnya kalau ngelus-ngelus macan sirahe macan itu, ilahi ja'alta likulli syai'in ma'wan ya Allah. Jenengan iku pun membuat setiap sesuatu ada tempat dia mengungsi berteduh. Wong wedok niki wau gadah tenda kemah. Nah, singane tadi punya gua tempat berteduh. Ning kula kok jenengan gawekno tempat berteduh niku pripun? Napa pripun saene? Allah terus kemudian memberikan wahyu, bunyinya begini. Wahai Isa, tempat berteduhmu itu adalah kasih sayangku. Asalkan kamu masih aku sayangi, ya tidak perlu tempat berteduh yang lain. Wes go, ojo kuatir. Kowe kan ora di bojo, sumben. Dina kiamat tak nikahkan dengan 100 bidadari. 100 bidadari itu aku ciptakan langsung untuk kamu melalui kekuasaan. Wes 100 ojo muni masuk kuat Gus ya Allah. Ojo muni gak akan protes berjuang. Nah, untuk merayakan pernikahanmu dengan 100 bidadari itu, ya saya akan melakukan apa ya, selebrasi apa, wedding, seremonial weddingnya selama 4000 tahun. Wih, lah sing ngalong sing masak dah. Wajan di Saudi sini. 4000 tahun merayakan pernikahanmu. 4000 tahun ya. Sehari, ya seharinya saja itu dari 4000 tahun. Per hari itu, satu hari itu sama dengan umur dunia. Karek ngeping no, 1 ping 300 widak 5 ping 4000. Terus nanti sing undang-undang tukang ngalong ngederno undangan, sing ngederno undangan iku mau undangane unine kepada para zuhud di dunia. Kepada orang-orang yang ketika di dunia bertindak zuhud, mohon hadir dalam acara pernikahan, resepsi pernikahan orang terzuhud di dunia, yaitu Isa bin Maryam. Menikah Isa bin Maryam dengan 100 bidadari. Undangan ini disebarkan seperti itu. Saiki kowe ra di omah wis ngungsi-ngungsi ora. Wis yo kudanan kangenan wis diterima yo. Yang penting kamu berada terlindungi di dalam kasih sayangku, kata Allah. Untung ora jadi umat Nabi Isa ngono. Qala rahimahullah wa qala. Tapi karena ini sedang menjelaskan itu, tokoh fenomenalnya adalah Nabi Isa, ya disebut. Nanti menjelaskan tema yang lain, tokoh fenomenalnya Nabi yang lain, ya Nabi yang lain. Wa qala Isa bin Maryam, Allah taala alam bisawab. Al-Fatihah.